mereka mengajak takrib bainal madzahib, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan tasyyi'us sunnah, mensyiahkan ahli sunnah. Di mana letak perbezaan kita dengan mereka? 5. Mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Yang menjawab ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka dibuatlah yang disebut dengan at-taqrib bainal madzahib. At-taqrib, pendekatan. Karena sudah jauh betul. Ini Sunni, ini Syiah. Akhirnya dibuatlah dialog bernama at-taqrib bainal madzahib. Mendekatkan mazhab. Tapi itu pada masa Syekhul Azhar Mahmud Shaltun. Berlanjutlah kepada Syekh Yusuf Qaradawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, akhirnya saya tak sanggup. Kenapa? Mereka mengajak takrib bainal madzahib, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan tasyyi'us sunnah, mensyiahkan ahli sunnah. Di mana letak perbezaan kita dengan mereka? 5. Yang pertama, mereka berkata selepas Nabi SAW meninggal, dunia ini dipimpin oleh Sayyidina Ali. Ali meninggal dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan. Hasan meninggal dipimpin oleh Sayyidina Al-Husain. Husain meninggal dipimpin oleh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin meninggal dipimpin oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir meninggal dipimpin oleh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq meninggal oleh Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim meninggal oleh... Terus sampai ke bawah imam yang 12. Imam yang ke-12 sedang bersembunyi sekarang. Belum keluar. Sementara imam 12 ini belum keluar, dunia dipimpin oleh wilayatul faqih. Yang sekarang dipimpin oleh Khamenei. Siapa yang tidak mengakui ini, maka kafir. Itulah yang menyebabkan dia keluar daripada Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah tidak boleh takfir, mengkafirkan orang. Sedangkan dia mengkafirkan kita. 2. Selepas Nabi SAW meninggal dunia, maka ada wasiat kepada Sayyidina Ali. Maka orang yang mengambil wasiat, membatalkan wasiat itu berarti kafir. Abu Bakar dan Umar kafir. Makanya ada doa laknat sonamai Quraisy. Selepas sholat subuh mereka laknat. Allahumma la'an sonamai Quraisy. Siapa yang dimaksud dengan sonamai Quraisy? Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibnul Khattab. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu seorang Rasul SAW. Qad khalas min qablihi Rasul. Sebelum-sebelumnya Rasul sudah meninggal. Afa immata. Kalau dia mati meninggal dunia. Au qutila. Atau dia dibunuh. Apa kata mereka dalam tafsirnya? Qutila. Muhammad SAW mati dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Sammahuma. Sammahu. Ada 2 orang perempuan yang sudah meracunnya. Sejahat-jahat perempuan adalah mereka berdua. Sejahat-jahat lelaki adalah bapaknya. Siapakah 2 perempuan itu? Aisyah paling jahat, bapak Aisyah Abu Bakar. Hafsah paling jahat, bapak Hafsah adalah Umar. Sejahat-jahat perempuan Aisyah dan Hafsah. Sejahat-jahat lelaki Abu Bakar dan Umar. 3. Sahabat Nabi yang beriman hanya Muaz, hanya Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad. Selain daripada itu sahabat itu kafir murtad. Sedangkan kita Ahlussunnah berkata as-sahabah udul. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedangkan mereka mengatakan la'natullah alaih. Yang keempat, mereka berkata bahwa ada namanya taqiyah. Kalau kebetulan yang hadir ini ramai adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketika dia ditanya, engkau Syiah apa Sunnah? Dia akan berkata, ana Sunni. Sebab yang banyak ini Sunnah. Tapi kalau yang di sini yang datang adalah Syiah, ditanya, awak Sunni apa Syi'i? Ana Syi'i. Ini namanya taqiyah. Kalau yang kebetulan datang 50-50, 50 Sunnah, awak apa? Ana Sushi. Sunni Syi'i. Taqiyah. Dalam Islam tak ada taqiyah. Sedangkan mereka mengatakan at-taqiyah minad din. Taqiyah ini minad din. Siapa yang tidak bertaqiyah maka dia tidak beragama. Tidak beragama Syiah maksudnya. Yang kelima, mereka memahamkan ada akidah mereka disebut dengan mut'ah. Hari ini mut'ah luar biasa. Berapa banyak orang terkena penyakit. Seorang dokter medikal di Bandung, dia buat dalam buku, dia tulis buku itu.
Dia bercerita bagaimana seorang perempuan yang memakai niqab, memakai cadar datang tapi dia terkejut kenapa terkena penyakit sipilis. Kenapa terkena sipilis? Rupanya ikut jamaah. Terlalu banyak guna fan drive kena virus. Oleh sebab itu maka kita tidak mungkin bertemu. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita bersama menjaga persatuan umat pada golongan antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, antara Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah kepada Ahlul Bid'ah, maka dalam hal ini mesti, alhamdulillah, Malaysia merupakan kerajaan yang tegas dalam bidang ini. Saya amat sangat bersyukur kepada Allah. Karena dalam tazkirah saya mengambil fatwa. Saya ambil fatwa dari Selangor. Saya ambil dari fatwa Mufti Johor. Saya ambil. Bila umat bertanya, ini bukan fatwa Abdul Somad. Ini fatwa dari bumi Melayu. Kenapa? Karena umat ini akan dijaga oleh ulama. Kalau ulama diam dalam masalah ini, maka habislah umat akan diterkam oleh serigala-serigala. Maka mesti dijaga oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab.